Apa yang bikin anak jadi tidak mendengarkan perkataan orang tua dan tidak nurut sama orang tua? Aku ini kan merokok, Mhm. tapi aku tidak pernah melarang anakku merokok. Tapi kujelaskan dengan jelas kenapa papa merokok, efek negatif merokok apa. Nah setelah dia tahu efeknya, kujelaskan dengan baik dan benar, dia akan berpikir, malah jawabannya, aku nggak mau ngerokok pak kalau gitu. Nah bukannya kularang, tapi kujelaskan. Nah kadang orang tua itu, ya gue ngerti karena gue orang tua, melarang aja. Bagi yang nurut langsung patuh. Bagi yang nggak nurut bertanya-tanya. Nah jadi jelaskanlah segala sesuatu yang diketahui ke anak itu sehingga anak tidak bertanya-tanya. Gitu. Dan aku tidak pernah rasanya kalau aku tidak lupa. Sepedih-pedihnya hidupku, semiskin-miskin hidupku, tidak pernah aku melampiaskan ke anak atau menjadikan anakku tuh penyebab dari persoalanku. Karena broken home itu kata lain dari kekecewaan yang membekas, yang mendalam, yang tidak bisa dilupakan, menjadi dia tidak betah. Broken itu kan kata lain dari tidak betah. Kenapa penyebabnya dari rumah? Karena broken home, home itu kan rumah. Tapi ketidakbetahan atau kekecewaan itu tidak mesti dari rumah kan. Betul. Nah, kenapa jadi broken home? Karena dia menerima beban yang belum seharusnya. Contoh sederhana. Anakku yang laki-laki itu paling rajin. Oke. Yang perempuan tidak rajin karena seni tadi. Tapi tadinya lebih cerdas yang perempuan. Jadi kalau sekolah ranking terus. Nah, yang laki-laki biasa aja. Nah, ketika bagi rapot, dapat rapot, pembagian rapot penilaian, nanti yang anak tuh perempuan ranking 1. Nah, yang laki-laki enggak. Nah, aku tidak memuja-muji yang perempuan atau tidak menyepelekan yang laki-laki, tapi aku bilang, Pak, ranking 1 adek. Ya syukurlah. Nanti yang laki-laki ngomong, aku enggak, Pak. Ya, kalau mau pintar, harus melakukan apa, Kak? Ya belajar. Nah ya sudah. Gitu doang aku ngomong. Kalau mau bangun pagi, jangan begadang. Nah gitu. Jangan begadang ya. Kan ketakutan. Terus penasaran kenapa nggak boleh. Suatu hari, sering sih bukan suatu hari. Yang laki-laki itu tidak pernah telat sekolah. Karena jam 5 udah siap nih segala hal. Cuma dia bukannya nggak cerdas, tapi emang rajin aja sekolah tuh, tapi pemalas belajar. Nah yang perempuan telat mulu, sering. Aku perhatikan kenapa telat mulu, karena begadang. Apa kata-kataku yang menjadikan dia nggak begadang? Begadang terus aja deh, biar nanti nggak telat. Akhirnya nggak begadang. Nah gitu, bukan kamu ya sementara papa nih udah capek cari duit untuk anak sekolah biar besar, biar sukses, biar ini tidak tahu diri ke orang tua, nggak tahu apa orang tua nih keringatan, capek, kadang makan telat, sementara kalian nggak rajin. Nah itu bukan merubah, tapi malah menjadikan sakit. Lihatlah contoh yang kakakmu rajin, rajin, rapi, tersusun, sedangkan adek
begadang, kesiangan mulu. Enggak usah kayak gitu. Kalau bisa, kalau bisa. Ya udah ku ajak cerita. Satu, yang kedua, apapun bentuk persoalan hidupnya tuh kutanya. Misalkan, kan pasti tahu namanya orang tua. Yang laki-laki ceria terus, hari ini ceria. Pasti kutanya, kenapa kayak senang banget? Oh Pak, tadi di sekolah begini-begini. Nah yang perempuan hari ini cemberut. Aku tanya juga, kenapa cemberut? Iya Pak, aku begini-begini. Aku pusing lah dengan teman-temanku tuh. Menurut Papa gimana solusinya? Nah aku jelaskan. Ya, di sudut pandang ini kan aku selalu menjelaskan apapun itu. Di anakku pun aku menjelaskan apapun itu karena ketika anakku tahu aku suka menjelaskan di channel YouTube ini, tapi dengan dia tidak, aku pasti dibenci. Ah, sudahlah papaku. Kalau di channel YouTube ini kayak semua dijelaskan detail. Coba giliran adik dan kakak bertanya. Nggak mau, aku nggak mau. Jadi akan dipatuhi, akan dituruti. Kalau kita menjadi contoh, bukan memberi contoh. Karena kalau memberi contoh itu gampang, menjadi yang susah. Kemudian ketika melarang itu dijelaskan alasannya. Salah satu contoh pernah aku sebutkan lah di episode sebelumnya. Kenapa sih papa ngerokok? Nah, tapi papa selalu ngomong rokok tuh nggak bagus gitu. Kalau tidak bagus, kenapa papa ngerokok? Kalau tidak bagus, kenapa kakak tidak dilarang? Nah, itu dia. Jadi dulu papa tuh tidak tahu bahwa di dalam rokok ini ada yang namanya nikotin. Nah, nikotin inilah yang menjadikan papa sampai detik ini tidak bisa berhenti merokok. Jadi kalau nggak ngerokok tuh kepingin nggak ada yang kurang, Kak. Nah, penyebabnya nikotin itu. Nah, di waktu papa masih bujangan dulu, ya papa manalah ngerti nikotin itu apa segala macam, ngerokok aja. Oh, berarti nikotin ini apa yang membuat papa nggak bisa berhenti. Iya, kemudian efek dari nikotin itu, di samping tidak bisa berhenti, nanti menjadikan darah kita tuh kayak kotor, kayak ini, kayak gitu. Nah, tapi kalau kakak mau merokok ya silakan. Ah, nggak mau lah kalau udah tahu begini. Nah, itu maksudku. Tapi kalau awas ya kak, kakak merokok. Malah ngerokok, Awas diam-diam. kalau ngerokok, awas. Kalau kakak nggak ngerokok, kalau kakak ngerokok, papa nggak akan begini-gini. Tambah pusing dia. Nah, jelaskan gitu. Bisa jadi dia malah ngerokok diam-diam, bisa jadi dia benci sama orang-orang yang merokok. Nah, gitu. Jadi jangan punya kebiasaan melarang, tapi punya kebiasaan menjelaskan. Nah, gitu. Medan ini juga di podcast itu kan bercerita karena dia pernah mengalami down banget gitu, sampai akhirnya terpikir untuk mendapatkan penghasilan dari hal yang enggak gitu lah. Nah, apa yang membuat Medan atau banyak juga yang seperti Medan ini pada akhirnya terpikir seperti itu? Terpikir untuk mencari uang dari hal yang nggak baik gitu. Ya, itu terjadi itu bisa terpikir atau bisa terjadi karena dia tidak ngerti lagi harus bertanya ke siapa, minta tolong ke siapa. Karena gini, mayoritas kita ini banyak teman, sahabat, saudara, dan baik semua kalau kita berada di titik teratas. Berduit, hebat,
betul. Tapi mayoritas kita ini merasa sendirian, merasa tidak punya siapa-siapa, sudahlah merasa tidak punya siapa-siapa, disalahkan lagi. Ketika kita di titik terendah bukan siapa-siapa. Kadang-kadang mayoritas kita ini di mulut aja yang disebut peduli dengan sesama. Peduli yang sebenar-benarnya peduli itu ketika kita berhadapan dengan orang yang di titik terendah, yang down. Nah, itu baru peduli. Tapi rata-rata prakteknya kepedulian itu dilakukan kepada orang-orang yang lagi berduit. Nah, yang posisinya menguntungkan untuk Nah, dirinya. gitu. Nah, menurutku dia terpikir itu ya karena tidak Dia tahu lagi kebingungan. mesti apa. Sementara dia butuh uang waktu itu. Jadi akhirnya ya apa aja dia yang lewat. Maiden ini kan seperti yang lo ceritakan tadi kalau ngomong ceplas-ceplos. Orangnya unik dan lincah. Tapi pribadi aslinya menurutku pribadi yang sangat lembut. Saking lembutnya kepribadiannya, makanya apa-apa salah pengertian, sensitif. Nah, orang kayak dia ini, cara menghadapinya itu harus dijelaskan. Ditanya, suruhlah dia bercerita. Apapun itu, jangan dinilai. Anakku yang laki-laki, kalaupun harus kularang, bisa kupastikan langsung patuh. Yang perempuan, kalaupun harus kularang, tidak bisa. Kenapa, Pak? Nah, harus adek gini deh, adek cerita deh. Nah, Maiden ini menurutku pribadi yang sebenarnya kepribadiannya sangat amat lembut dan sangat amat manja. Tapi dia dominannya tidak mendapatkan itu. Cenderung dominan perjalanan hidupnya itu disalahkan mulu atau dimanfaatkan mulu. Akhirnya menjadikan dia pribadi yang frontal. Nah, orang yang tertekan, orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, biasanya menyenangkan diri dengan kefrontalan. Sesuka gue aja deh. Kayak Karena gue. dengan begitu gue senang, nah gitu. Kayak gue. Iya. Kayaknya lo nih contoh banyak orang deh. Iya, gue adalah salah Satu satu orang contoh. lo ini cukup mewakili banyak orang kayaknya. Gue ketus orangnya. Mukanya aja manis gitu, tapi sangat frontal kalau nggak suka dan saking suka, lembut gitu. pribadinya Maiden ini menurutku. Jadi kita yang kalau di posisi ngerti, nungguin aja. Nungguin nih dia, apa dia mau ngajak cerita, apa dia ngajak nongkrong, jangan diatur. Makin diatur makin berontak. Makin. Nunggu dia bertanya, baru dijawab. Orang kayak gitu tuh ngadepinnya kayak gitu. Sama aja kayak lo nih, sebenarnya hatinya lembut. Tapi jadi Densus 88 Jadi kan. Densus 88 asli. Nah, aku kan nggak pernah dengan lo tuh ngatur. Tapi gue nunggu lo bertanya. Mas bro ini apa? Mas bro itu apa? Nah, Maiden ini pribadi yang berhati lembut, sangat lembut dan sangat manja. Nah, kalau lo manja doang nggak sangat, normal lo. Nah, kalau dia ini sangat. Kedua, dia pribadi yang harus didukung, jangan dipatahkan. Kan ada orang yang sekalipun dicengin nggak bereaksi apa-apa. Nah, ada orang yang dicengin dikit langsung nggak pede. Ya, ini kayak dia bercerita tentang live-nya di TikTok kan, biasa namanya lagi booming, pasti aja kan ada orang yang suka dan enggak gitu.
Banyak ibu-ibu yang katanya tidak suka dengan cara live-nya Medan ini. Terus komentar juga karena dia berjualan, ada juga dari penjual-penjual lain gitu. Ya intinya dapat Nggak komen suka. negatif gitu. Akhirnya bikin dia malas mau live mau Dia dia live TikTok lagi. pribadi yang harus didengar dan didukung. Hmm. Pribadi yang harus didengarkan. Mm-mm. Setelah didengarkan terserah didukung atau tidak. Tidak boleh sebaik-baik apapun yang kita katakan ke dia, kalau langsung dipatahkan, pasti nggak dia dengar. Jadi memang benar-benar harus nunggu dia bertanya gitu. Terus satu, seperti yang lo bilang dia berjualan di TikTok, yang ibu-ibu nggak senang karena cara dia ngomong mungkin apa kan. Ya harusnya yang nonton dia tuh sadar betul bahwa dia itu orang yang dalam perjalanan hidupnya itu sangat banyak sangat banyak Kecewa. menerima kekecewaan. Saya rasa kalau dia tidak banyak mengalami kekecewaan dalam hidupnya, dia tidak akan seperti itu. Nah, makanya kenapa aku selalu berkali-kali ngomong, segala sesuatu yang terjadi itu karena sebab, tidak terjadi begitu aja gitu. Dia tidak tahu harus ngadu kemana. Dia tidak tahu harus bercerita kemana. Dia tidak tahu harus minta dukungan dari siapa. Ya akhirnya sesuka hatinya aja. Sesuka hatinya itu pun juga untuk menyenangkan dirinya sendiri. Tidak ada maksud untuk melecehkan, merendahkan. Ya karena gue pun kalau di posisi dia, ke sini salah, ke situ salah, nanya sini salah, nanya itu salah. Ya pasti ujungnya gue cari cara bagaimana menyenangkan diriku. Nah, orang yang terlahir, orang yang dalam perjalanan hidupnya banyak hal baik, ya pasti sopan santun ngomongnya. Tapi orang yang dalam perjalanan hidupnya banyak kecewa, ya pasti sesuka perut mulutnya. Nah, kita harus lihat background orang, lihat perjalanan hidup dulu. Perjalanan hidup orang ini seperti apa sih? Oh, begini. Jadi wajar aja dia begitu, walau salah. Nah, kelemahan kita ini, untung aku bisa baca. Mungkin kalau aku tidak bisa baca kepribadiannya, mungkin aku akan memvonis juga sama kayak orang-orang lain. Nah, menurut yang gue rasain ini, dia begitu. Korban kekecewaan yang dalam, yang dimana dia tidak tahu harus bertanya kemana, harus minta dukungan siapa. Ya dari cerita yang disampaikan udah jelas banget gitu. Kalau seharusnya orang yang melihat tampaknya Medan sekarang ini kan, oh dia begini, dia pun bercerita tentang masa lalunya seperti apa kan, jadi nggak semata-mata dia tuh frontal gitu, ceplos-ceplos. Ya pokoknya gini, kalau menurut penglihatanku, menurut apa yang kurasa, dia pribadi yang lembut sekali dan manja. Dia pribadi yang harus didukung terus. Berhubung dia merasa sendirian dan banyak mengalami kekecewaan, makanya dia jadilah seperti itu. Berarti intinya dia tidak sefrontal itu, tahu-tahu jadi begitu gitu. Sesungguhnya tidak seperti itu. Aslinya enggak. Terus dia bukan orang yang pendendam. Mulutnya aja pedas, tapi dia enggak pendendam orangnya. Enggak sama sekali. Cuma nyeplos aja karena untuk menyenangkan dirinya. Karena orang yang dalam kekecewaan yang dalam, kemudian merasa sendirian, terkadang tidak tahu harus apa. Makanya apa yang menyenangkannya, itulah yang dia lakukan.
Pertama, dia memulai karirnya jadi gamers kan. Akhirnya dia jualan di TikTok. Jualan. Dan di situ akhirnya dia terkenal kan dari TikTok itu. Nah, di TikTok banyak omongan ini itu ngedown. Terus dia bilang lagi katanya mau jadi drummer. Nah, Ya, kalau Maiden ini cocoknya apa sih untuk di karir dan untuk di karirnya dia? Nah, dia juga bilang katanya mau jadi artis sebenarnya. ya memang dia bagusnya di entertain karena orangnya menarik. Nah, cuma tinggal lagi misalkan harus ada yang ngurusin dia. Harus yang memanage dia. Kalaupun ada yang mengurusin dia dan memanage dia, harus benar-benar paham betul dengan dia. Karena dia seseorang yang dari background broken home. Gitu, harus benar-benar paham. Nih, Kalau ngomong dengan dia tuh harus banyak memberi contoh. Baru karena dia orang yang nalar. Orang yang cepat ngerti. Dia bukan tipe orang yang kamu harus gini, harus gitu, nggak bisa. Tapi dia harus diceritakan yang masuk logikanya. Nah, itu tanda orang yang nalar tuh gitu. Kayak JJ. Ya. Dan dia baik banget orang. Mulutnya aja yang Iya, mulutnya aja yang ya umurnya meletus-meletus. sekarang berapa sih? Berapa ya? Nggak tahu persis, 20-an Pak, mungkin, ya. 20-an ke atas. Coba bayangkan dia mengalami kekecewaan itu berarti di bawah umur itu kan. Ya pas dia kuliah. Umur belasan tahun dia berhenti kuliah. Dan bukti dia, dan itu menunjukkan dari gamers jadi jualan di TikTok. Dari TikTok dia ingin jadi drummer. Berarti kan hal positif yang harus diambil dari dia itu, walau dia sosok seseorang yang banyak kekecewaan, tapi dia tetap selalu membangun dirinya untuk jadi sesuatu. Berarti itu kan luar biasa. Nah, cuma itu tadi lagi-lagi ku jelaskan. Kehobian kita ini yang tanpa disadari selalu menilai sisi jeleknya aja, nah gitu. Ya, sama juga kayak Alvaro. Ya. Ya, tapi ini adalah salah satu mereka Alvaro terus Maiden ini salah satu contoh anak yang mengalami kekecewaan dalam keluarga, tapi bisa memilih jalan yang baik. Ya. Nah, kalau gue contoh yang tidak baik. Ya. Kalau gue contoh yang tidak baik. Kayak dia yang tadi lo sebutkan hadir di sebuah podcast. Iya. Yang akhirnya membuat dia menginginkan untuk tidak ditayangkan. Iya. Orang yang broken home itu berbicara dengan A dan B itu beda. Bisa jadi dia dengan B lagi mood, dengan A belum tentu. Nah gitu. Jadi orang yang broken home tuh moodnya itu berubah-ubah. Jadi maksudku tuh gini, apapun persoalannya itu pahami karena latar belakangnya seperti apa gitu. Nah, terus lo bilang tadi malah jadi kayak candaan gitu. Iya. Ya karena ditanggapi juga sama Maidennya karena dia sedih gitu dengan candaan-candaan itu. Iya, berarti begini jadi orang tuh, siapapun itu di luar sana. Kita tidak bisa mengatakan bahwa mangga itu enak kalau kita tidak makan mangga itu. Sekali lagi yang harus dikasih benang merah seorang Maiden tuh, dia seorang anak yang berangkat dari kekecewaan hidup. Nah, orang yang banyak kecewa, moodnya berubah-ubah.
Kan sering sekali aku ada janji dengan lo tuh. Gi, kita nongkrong di sini. Oke. Udah siap-siap, nanti lo nelpon. Nggak jadi mas bro. Untung aku paham. Kalau nggak paham, Birki kayaknya main-mainin gue. Nanti sudah nggak nih lo. Tiba-tiba nelpon lagi. Ayo kita ke kafe itu. Iya. Sering juga gue yang ngajak, ayo, gue yang pulang duluan. Iya. Ada satu kejadian Birgi ini. Saya rasa dirimu sama aja dengan Maiden itu. Ngajak Cuma ini memilih jalan yang benar. berprestasi. Iya. Kalau gue ada langsung gimana kalau lo hadir di podcast orang di waktu lo di dalam kondisi itu. Karena gini, aku pernah teman-teman dengan dia nih. Mas bro, ayo kita nonton band. Ayo, dia yang semangat, dia yang heboh. Begitu nyampe tempat band, mau disuruh berhenti band itu oleh dia. Katanya berisik. Dia yang ngajak, dia yang heboh, dia yang seru, dia yang mempersiapkan diri, dia yang traktir gue, dia yang marah. Lo bisa berhentiin nggak band itu mas bro? Kalau nggak gue yang berhentiin. Kenapa Gi? Berisik. Nah itulah, itu efek dari broken home. Maksudku gini, siapapun yang melihat dia, sadari betul dia dari latar belakang apa gitu. Kalaupun dalam melihat dia itu merasa tidak pas, merasa tidak cocok, merasa kurang ajar, merasa tidak menghargai, jangan dilecehkan atau dibuat main-mainan. Tapi berilah jalan keluar dengan kecerdasan. Hal positif yang harus diambil dari diri dia itu, umurnya dengan kekecewaannya itu nggak nyambung. Satu. Yang kedua, di dalam kecewaan yang dalam itu, dia tetap bisa membangun dirinya. Dua. Yang ketiga, walau menurut orang-orang cara dia jualan itu nggak pas, tapi menurutku semangat dia untuk cari duit itu, semangat dia untuk mandiri, semangat dia untuk berjuang. Nah, kalaupun salah, menurut orang-orang yang melihatnya, ya kasih solusi dong. Jangan hanya menyalahkan. Karena bisa jadi apa yang dialami oleh Maiden itu, kita juga kelak mengalami. Kan kita tidak tahu. Dan menurutku dia anak kecil gitu. Nah, kalau orang-orang dewasa jadi heboh, jadi rusuh, berarti orang dewasa itu yang anak kecil. Yang anak kecil itu orang dewasa gitu. Satu hal sih yang mesti kita ingat, bahwa tidak akan ada sebab, tidak akan ada akibat kalau tidak ada sebab. Sekali lagi, aku tidak kenal Maiden, tapi menurutku dia orang yang sangat lembut dan sangat manja, dan dia tidak pernah merasakan dilembutin dan dimanjakan. Nah, orang yang manja, orang yang sangat lembut, orang yang sangat manja, cenderung terlihat egois. Pokoknya apa-apa harus dia.